Jadi skrup yang dikatakan problem atau rusak atau bergeser 2 milimeter itu berada di area sini, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan benaran, Kang Mas. Cak, video ini mungkin sedikit spesial karena IWB ingin menggali seberapa parah sebenarnya saraf yang menjepit atau terjepit mungkin ya Marc Marquez sehingga berpotensi terbuka saraf ini akan rusak secara permanen. Tapi juga ada kemungkinan tidak, Cak. Nah, teman-teman, tentu kita bingung ya, apa sih sebenarnya terjadi dengan Mark ini? Kenapa kok bisa separah itu? Mengingat sampai tahu sendiri kan, Marquez ini di 2025 luar biasa. Saat itu kita lihat bagaimana kekuatan Marquez, bagaimana konsistensi Marquez, bagaimana tusukan-tusukan Mark yang tak terbantahkan menjadi pembalap unbeatable di 2025. Betul-betul menguasai, mendominasi, akan tetapi setelah ditabrak oleh Marco Bezzecchi, ternyata semuanya bubar, Kang Mas. Jadi teman-teman, setelah ditabrak oleh Marco Bezzecchi, Ibu sudah share ke samping, ternyata terjadi pergeseran pada bagian baut sebelah bahunya, Cak. Dan itu membuat segalanya berubah. Marquez menjadi lebih kaku. Jadi antara ini, Cak, sama tangannya itu nggak bisa connect. Itu yang bisa kita tangkap ya dari penjabaran ya yang terupdate oleh dokter dan juga dari beberapa media luar yang membahas mengenai ini, Cak. Jadi ternyata baut bergeser 2 milimeter dan itu sudah cukup membuat saraf yang bernama nervo mediano, Cak. Ya, jadi ini adalah sebuah saraf yang sentral bahasanya dan saraf ini sangat besar untuk ukurannya dan ternyata saraf ini juga terkoneksi antara otak ini sama dengan anggota tubuhnya. Jadi itulah yang membuat Mark seringkali melakukan kesalahan, Mark kadang nggak bisa mengontrol motornya dan itu juga dikeluhkan oleh Mark pada saat kemarin di Le Mans. Di awal dia bisa menorehkan all time record, akan tetapi hanya beberapa jam setelahnya dia merasakan tidak sama sebelumnya dibandingkan dengan di awal dan bahkan puncaknya dia membuat kesalahan yang akhirnya membuat Marquez crash, teman-teman semuanya, dan juga membuat tulang metatarsal 5 kakinya ya mengalami kerusakan atau patah dan harus dioperasi. Nah, teman-teman, untuk memberikan gambaran betapa parahnya dan juga betapa mengerikannya, termasuk juga potensi kegagalan permanennya, Ibu sudah siapkan bersama Ibu sudah siapkan kesampaian video presentasi dan tentu saja langsung sampean intip di sini, Cak. Nah, teman-teman semuanya, IWB sudah siapkan ya, sekali lagi IWB ingin tunjukkan kesampaian seperti apa sih cedera yang dianggap mengancam saraf Marc Marquez. Ini adalah sebuah ilustrasi yang real, teman-teman semuanya. Ilustrasi yang menggambarkan bagaimana kondisi Marquez yang dikatakan memang memiliki potensi yang tidak dikatakan aman 100%. Jadi skrup yang dikatakan problem atau rusak atau bergeser 2 milimeter itu berada di area sini, Cak. Skrupnya dan informasinya gara-gara bergeser 2 milimeter, informasinya karena tertabrak Marco Bezzecchi dan terhantam saat itu terbanting pada posisi yang badannya tentunya tidak menguntungkan bagi Marquez dan ternyata teman-teman hal itu membuat pergeseran pada bautnya dan juga ada kerusakan dan itulah yang membuat akhirnya dokter melakukan operasi, ya jadi operasi ganda informasinya dari metatarsalnya di bagian jarinya kaki ya teman-teman semuanya termasuk juga di bagian area sini. Nah, teman-teman, yang menjadikan kekhawatiran cukup tinggi bahkan bagi tim Ducati sendiri adalah kondisi skrup yang menekan saraf, itu ya informasinya. Jadi menekan saraf dan saraf tersebut adalah saraf utama, Cak, yang di sini, Cak. Jadi informasi mungkin sama bisa lihat ya, gambar yang kuning ini adalah sebuah saraf yang sangat besar informasinya dan terkoneksi antara otak ya. Jadi antara otak hingga semua anggota tubuhnya termasuk jari-jari, Cak. Jadi nama saraf ini adalah nervo mediano, Cak. Ya, ini sudah WP terangkan di sini. Nervo mediano, yang mana ini adalah saraf besar. Dalam saraf ini ada banyak sekali saraf-saraf kecil begitu. Akan tetapi ini adalah saraf yang sentralnya. Informasi demikian. Yang tertekan itu adalah saraf sentral yang terkoneksi hingga di bagian jari-jari semuanya. Lihat nih ya. Jadi ada jari-jari di sini. Jadi antara otak dan juga anggota tubuh, saraf inilah yang berperan sangat penting untuk mengontrol semuanya. Itu yang menjadi core kita hari ini, yang menjadi fokus kita hari ini dan juga menjadi hal yang cukup krusial bagi Marquez. Jadi teman-teman, nervo mediano sentral untuk mengontrol kekuatan dan juga sensitivitas ibu jari, telunjuk dan juga jari tengah. Sangat penting untuk pengereman dan juga mengendarai MotoGP. Nah, ini dia yang membuat
memang Marquez lumayan bingung dengan dirinya sendiri karena dia merasakan bahwa apa yang ada di dalam otaknya kadang-kadang mungkin tidak connect dengan bagian tangannya. Bisa saja ya bukan gasnya, bisa saja mungkin sudut untuk pengeremannya. Jadi seberapa kuat dia mengerem, semuanya seperti kadang-kadang tidak sesuai dengan yang diinginkan Marquez. Jadi terjadi inkonsistensi, memang on off ya bahasanya Cak. Jadi kadang-kadang kena, kadang-kadang enggak. Dan itu yang membuat Marquez inkonsisten dari performanya. Sekali lagi bisa terangkan kemarin kesampaian semuanya pada saat Le Mans kualifikasi, Marquez juga surprise. Karena kenapa? Dia mampu melakukan dengan sangat baik. Di mana dia bahkan menorehkan all time record ya Cak ya, dengan waktu yang luar biasa di Le Mans. Akan tetapi setelahnya hanya beberapa, ya mungkin hanya beberapa jam setelahnya kan ada Q2, dia tidak bisa melakukan tugas dengan sempurna dan bahkan di belakang Peko Bagnaia, dan juga jika dikomparasikan lap time-nya juga cukup jauh dibandingkan dengan pada saat Q1. Jadi itu juga membuat Marquez mengerutkan dahi Cak bahasanya. Jadi agak bingung, kok bisa ya gitu. Karena memang dia merasa bahwa sebenarnya dia punya potensi, dia punya kecepatan, akan tetapi ketika dia menerjemahkan di lapangan ini bermasalah. Ya teman-teman, jadi Cak, gejala yang bisa dirasakan ketika ini Cak, ketika nervo mediano tertekan, maka gejala yang bisa dirasakan oleh Marquez pertama adalah hilang kekuatan. Itu yang umum ya secara medis, Cak. Hilang kekuatan di bagian area telapak tangannya. Yang kedua, terjadi kesulitan pergerakan. Gejala yang biasanya menyerang pada ini, Cak, saraf nervo mediano. Tiga, lengan mati atau kaku. Jadi makanya Marquez selalu mengatakan bahwa dia stiff, rasanya tuh kaku, tidak bisa luwes. Jadi ketika dia geber motor, MotoGP, dia seringkali merasakan ternyata ada kekakuan. Dan dia butuh waktu untuk mencoba melemaskan. Ini terkoneksi dengan yang sudah kita bahas tadi, yakni nervo mediano. Nah ini dia, jadi ada terjadi lengan mati atau kaku, termasuk juga kram dan penurunan sensitivitas. Kram mungkin Marquez nggak pernah ngeluh Cak, tapi penurunan sensitivitas pernah juga diutarakan oleh Marc Marquez ya ke kita semuanya. Tapi yang paling sering dia utarakan keluarnya adalah terjadi kekakuan, atau ya bahasanya tuh mungkin stiff ya kalau bahasanya Marquez kemarin mengatakan kita semuanya bahwa dia tidak bisa klop, rasanya kaku, dia butuh melemaskan badannya untuk mencoba running dengan MotoGP bike beberapa putaran. Itu ya kita bisa garis bawahi Cak di sini ya. Jadi skrup yang menekan saraf ya, mungkin ini agak salah tulisannya. Dan kemudian ternyata Cak ini juga berhubungan dengan plexus brachialis ya, mungkin bahasa medisnya, akar-akar saraf yang banyak banget Cak terkoneksi antara otaknya sampai ke bagian bawah. Jadi memang sangat krusial sekali yang dirasakan Marquez ini atau yang diderita Marquez ini. Dan sekarang pertanyaannya, apa efek dari adanya tekanan pada saraf tersebut? Ternyata ini ada beberapa hal yang mengerikan, Cak. Kalau bahasa kita tuh ya cukup membuat kita khawatir sekali dengan Marquez. Walaupun teman-teman harus tahu Marquez santai, memang kita dapatkan informasi santai di depan media tentunya, di depan kamera. Tapi pada saat di belakang kita nggak tahu. Karena terjadi ketidakpastian ini artinya dokter pun mengatakan setelah terjadi kompresi atau tertekan berbulan-bulan, operasi tersebut akan menentukan apakah saraf tersebut hanya menderita atau terjadi kerusakan yang bersifat permanen. Apakah ini ada potensi? Ada aja. Itulah yang membuat kita juga, aduh, agak ngeri juga sih Kang Mas. Sebab potensi terjadi kerusakan permanen itu ada. Ketika nanti setelah dilihat di observasi, jika ternyata saraf tersebut mengalami kompresi yang berbulan-bulan cukup lama dan kemudian terjadi kerusakan permanen, maka efeknya tentu saja tidak akan baik sama sekali buat Marquez. Tindakan dokter Cak memang kemarin sudah dilakukan yang namanya menghilangkan skrup. Nah ini ada dua informasi yang memang kita juga perlu konfirmasi, karena satunya ada mengatakan mengganti skrup yang baru, yang satunya mengatakan skrup diambil. Kita juga belum tahu sebenarnya yang mana yang benar nih. Tapi yang jelas dokter sudah menstabilkan ya untuk bagian metatarsalnya itu pasti, akan tetapi untuk bagian atasnya atau bagian skrup yang bergeser 2 mm itu sudah diperbaiki. Bahasanya sudah difix atau diperbaiki. Apakah menghilangkan skrup atau diganti skrup yang baru kita belum tahu. Tapi yang jelas dokter sudah melakukan tindakan dan membebaskan tekanan saraf itu yang terjadi, dan mulailah dilakukan pemulihan terarah. Nah teman-teman, kata dokter memang jika terjadi sesuatu pada sarafnya, itu juga tergantung dari mentalnya untuk membalap dan informasinya. Ternyata secara psikis, keteguhan Mark bisa membuat perbedaan apa yang terjadi pada sarafnya ini. Jadi kita berharap
Mark tetap luar biasa ya teman-teman semuanya. Jadi Mark tetap betul-betul bisa ibaratnya ya melalui ini dengan tentunya dengan happy, dan itu sangat berpengaruh pada hasil untuk pemulihan teman-teman semuanya ya. Jadi Cak, kalau kita lihat dari semuanya ini, Wibi sudah tulis di blog iwanbanaran.com ya, apa saja yang terjadi dan apa saja yang bisa dilakukan. Sebenarnya kita sudah coba rekap di sini, tapi akan lebih enak kalau kita coba jabarkan kesampaian dengan tulisan yang lebih detail, Cak. Jadi ini tulisan Iwan Banaran, Cak. Jadi Wibi menulis ini kemarin, dan sampean bisa lihat lah, kalau mungkin sampean pengen tulisan yang lebih gamblang, sampean bisa visit iwanbanaran.com. Di situ WB sudah jabarkan, dan memang informasi dari Marquez bahwa lengan saya secara bertahap berhenti mengimbangi motor. Itu dikeluhkan oleh Marquez. Secara general memang sarafnya terjadi gangguan yang pasti. Jadi apa yang diinginkan Marquez kadang-kadang tidak bisa diterjemahkan oleh lengannya. Itu yang mengerikan sekali. Nah, teman-teman, IWB sudah share kesamaan tadi bahwa secara medis kompresi saraf yang berkepanjangan dapat menyebabkan kekuatan hilang di tangan dan juga lengan bawah, kesulitan motorik halus, dan juga sensasi lengan mati, dead arm sensation kita sudah share kesamaan tadi, dan juga penurunan sensitivitas. Nah teman-teman, ini yang dilakukan tadi ya, bahwa kompresi dan sebagainya bisa terjadi kerusakan neuro secara permanen, kekuatan tidak pulih sepenuhnya itu terbuka, Cak. Jadi memang semuanya terbuka. Bisa saja kompresi tidak permanen, dan setelah sekrup diangkat, sarafnya akan pulih, kekuatan kembali normal, terbuka juga. Akan tetapi jika terjadi sesuatu, artinya terjadi kerusakan neurologis permanen, kekuatan tidak pulih sepenuhnya, itu pun juga bisa terjadi. Jadi memang ini cukup mengerikan teman-teman semuanya. Dan ini juga menjadi pertanyaan, berapa lama saraf tertekan, ini tidak ada informasi. Sebab kita hanya mendapatkan info Marquez merasa aneh lah dengan tubuhnya. Itu yang bisa kita share sama semuanya. Jadi memang menuntut kesabaran pastinya untuk pemulihan Marquez ini, sebab ini sudah tidak hanya tulang patah tentunya, Cak, retak atau apapun, tapi sudah masuk kepada kategori saraf, dan itu tentunya nggak mudah ya, Cak ya. Jadi teman-teman, itu Cak informasi buat semuanya. Mungkin itu yang bisa besar kesampaian, dan sekarang pertanyaannya, apa yang dikatakan Marquez dan bagaimana pernyataan Marquez, dan ini Cak yang bisa besar kesampaian, ini dia. Jadi teman-teman, ini informasi yang dikatakan oleh Mark Marquez ya, bahwa Marquez mengatakan, setelah Harris saya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kami menemui dokter dan mereka mengatakan semuanya baik-baik saja. Tetapi bau di ligamen lateral ada yang rusak. Bautnya patah dan berada di posisi yang sedikit berbeda. Hanya bergeser 1-2 mm tetapi menyentuh saraf radial. Rasanya sangat aneh karena saat di rumah saya merasa baik-baik saja. Tetapi ketika sampai di sini sirkuit, hal itu menghalangi saya untuk membalap karena bautnya menyentuh saraf radial. Itulah yang menyebabkan saya melakukan kesalahan, tidak konsisten dan mengalami kecelakaan yang tidak terduga. Kami akan mencoba membereskan semuanya sekaligus. Prosedur bahu ini hanya sekedar membukanya dan melepas baut tersebut. Jadi artinya memang kalau dari kata-kata Marquez ini, Cak, bisa kita simpulkan bahwa mereka hanya membuka, tidak ada baut baru ya teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan demikian kalau dilihat dari pernyataan Marquez ini. Dan kita lanjut. Waktu pemulihannya seharusnya singkat, dugaanku sepertinya tepat. Kenapa saya tidak bisa konsisten? Karena ketika ada masalah dengan saraf, saraf akan gagal berfungsi saat kamu membutuhkannya. Saya melakukan kesalahan kemarin dan hari ini dalam balapan saya melakukan kesalahan lagi. Rasanya sangat aneh karena ketika di atas motor cross semuanya terasa normal. Prosedur bahu sebenarnya hanya membukanya dan mengeluarkan skrup itu, waktu pemulihan seharusnya singkat. Nah, jadi ngono Kang Mas ya, penjabaran IWB ya, gambaran bersama semuanya terupdate tentang cedera Marc Marquez. Teman-teman, ini adalah sebuah cedera yang tidak main-main, Cak. Ini adalah sebuah kondisi yang tentu cukup mengkhawatirkan kita semuanya. Walaupun ya, banyak mengatakan, apa sih Cak IWB semuanya baik-baik saja, amin. Kita selalu berdoa demikian. Tapi Kang Mas di depan kamera, di depan media itu berbeda ketika di belakang. Pastinya berbeda, Cak. Karena di depan media buat apa? Mengeluarkan atau menunjukkan rasa kayak kekhawatiran yang berlebih, nggak mungkin. Karena Marquez adalah pembalap yang selalu ceria, selalu tersenyum, tenang ya. Akan tetapi faktanya Ducati pun mengatakan bahwa cedera Marquez tidak sesimpel yang dibayangkan mereka. Ini very complicated, ini sangat sulit sekali untuk pemulihannya. Akan tetapi Ducati berharap besar, mereka mensupport penuh lah supaya Marquez pulih kembali. Semoga saja demikian. Nah, teman-teman, terlepas dari kabar mengenai cedera Marquez yang cukup krusial dan juga cedera Marquez yang sudah dioperasi kemarin, Cak, kita juga berharap sekali lagi akan ada terjadi penyembuhan, recovery positif nantinya. Kita berharap demikian. Ternyata kita juga mendapatkan sebuah selentingan yang cukup menggembirakan. Sekali lagi, ada yang gak gembira, kabar ada yang gembira, yakni informasi bahwa ternyata Marquez sepertinya akan mengambil 2 tahun sekaligus untuk tawaran Ducati.
Jadi ini memang agak bertolak belakang ya. Satunya mengatakan cukup mengkhawatirkan, akan tetapi rumor berkembang bahwa ternyata Marquez setuju untuk mengambil langsung 2 tahun setelah disetujui untuk gajinya, teman-teman semuanya. Jadi ini adalah good news anyway, walaupun tentu kita harus menunggu sebab semuanya masih selentingan, masih rumor yang belum ada announcement resmi dari Ducati. Jadi kita tunggu seperti apa, apakah betul Marquez akan tetap bersama Ducati sampai 2 tahun. Awalnya kan 1+1 Cak, tapi ternyata update terbaru mengatakan bahwa Marquez setuju untuk langsung sampai 2028 akan membela tim buluknya. Itu yang kedua Cak. Nah, yang ketiga Kang Mas, ternyata performa luar biasa Jorge Martin membuat Aprilia cukup gelisah Mas. Kita mendapatkan informasi dari Massimo Rivola, Cak, sebagai boss of the boss Aprilia, yang cukup yang mengatakan kita semuanya bahwa dia berharap akan ada saling respect antara kedua pembalap. Ini kita juga bertanya-tanya nih, maksudnya apa kok sampai ada pernyataan dari Massimo Rivola seperti itu? Ini artinya ada yang nggak happy Kang Mas dengan yang ada saat ini. Apa itu? Ya tentunya Marco Bezzecchi. Sama yang tahu sendiri kan, Marco tahun kemarin mendominasi, menjadi leader lah bahasanya Cak, menjadi nomor 1 di Aprilia. Akan tetapi tahun ini ada pergeseran. Karena kenapa? Jorge Martin bangkit Mas. Martin menunjukkan kekuatannya, Martin menunjukkan ketajamannya. Dan tentu itu juga tidak disukailah oleh Marco Bezzecchi. Pastinya Cak akan ada rasa, wah ini kok jadi begini nih. Pasti ya, karena kan teammate Cak. Apalagi sama itu sendiri kan saat ini sudah sangat mepet sekali poinnya antara Marco dan juga Marco Bezzecchi ya, dan juga Jorge Martin. Itu yang membuat akhirnya bos dari Aprilia mengeluarkan statement kepada media. Jadi mereka sudah mengatakan pula mungkin secara backdoor ya kepada kedua pembalapnya untuk saling respect. Jangan sampai ada yang sikut-sikutan, jangan sampai ada yang terlalu brutal atau frontal. Jadi harus saling menghormati. Dan itu dikatakan oleh Massimo Rivola yang terbaru kepada MotoGP, bahwa mereka sangat berharap akan ada saling respect dan mereka berharap tidak ada friksi antara keduanya karena ini akan merugikan tim tentunya Cak. Nah teman-teman, berikut kata Massimo Rivola yang kita terjemahkan dari MotoGP yang fokus kepada kedua pembalap mereka, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi. Satu-satunya aturan yang kami miliki adalah hormat. Ketika rasa hormat hilang antara dua pembalap, kamu akan langsung melihatnya. Menyalip hari ini, Marco sedikit mengendurkan rem untuk mencobanya, tetapi itu adalah menyalip yang bersih. Selama mereka saling menyalip seperti itu antara rekan tim tidak masalah. Jika mereka mulai masuk dengan siku, maka itu saatnya untuk berbicara. Mereka saling mengenal dengan baik dan juga tahu track di mana satu sama lain mungkin lebih kuat. Tapi mereka juga tahu mereka tidak bisa meninggalkan poin di lintasan. Yes, itu Cak, pendapat dari Massimo Rivola yang sudah jelas ya menekankan bahwa tidak boleh ada saling siku nih. Ibaratnya ya, menyalip ya jangan sampai sodok-sodokan. Tapi clean mereka oke. Tapi kalau terjadi nanti next time, taruhlah gitu ya, ada yang agresif sampai ada bermain senggolan, sodokan, siku, maka Aprilia akan memanggil mereka berdua. Jadi itu Cak, update IWB yang terbaru, sekilas mengenai selentingan Aprilia, dan kemudian juga fokus kepada cedera Marc Marquez yang ternyata cukup mengerikan, cukup berbahaya menurut IWB karena ternyata fokus kepada satu poin, yakni saraf, yang mana dimanapun tidak ada obat. Saraf ini nggak ada obat, Cak. Saraf hanya bisa dihandle dengan terapi, dan itu butuh berbulan-bulan lamanya. Dan artinya apa? Artinya kita berharap dengan dicampurnya baut oleh dokter, teman-teman semuanya, yang membuat baut tersebut menekan saraf, seharusnya Marquez akan sembuh. Amin. Teman-teman, mungkin itu Cak, update IWB tentang Marquez. Cak ya, jadi sekarang sampean komen di bawah, kira-kira sampean optimis nggak Marquez akan recovery? Sampean komen di bawah. Dan menurut sampean gimana dengan luka atau cedera, mungkin ya cedera pada saraf Marquez ini? Sampean komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas, sampean sholat 5 waktu, karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kandas.